Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami, menjaga kami hingga sampai saat ini Tuhan. Di sini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan ini. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi harian, Rabu 23 Juli 2025. Berjudul Kebenaran tentang Jiwa. Ayat hafalannya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Tak kala ilmuwan menyelidiki lebih dalam lagi reaksi biokimia di dalam otak kita. Gagasan tentang jiwa sebagai entitas yang terpisah semakin mencurigakan. Orang-orang, baik Kristen maupun yang lainnya, yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal, mendapati harapan mereka terancam. Francis Crick yang bersama James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu. Telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran, sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Crick yang kini berusia 86 tahun mengklaim bahwa dia dan peneliti lain telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang korteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah tipuan. Sama seperti mereka sekarang menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian salah dan sebagian benar. Benar bahwa konsep jiwa adalah suatu penipuan. Hal ini tidak memiliki dasar alkitabiah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk utuh dengan tubuh, pikiran, dan napas yang terhubung secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan itu menegaskan realitas itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Adam tidak menerima jiwa, dia menjadi jiwa ketika dia menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika nafas kehidupan itu berhenti, saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Salah bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno, itu merupakan kebohongan yang kejam. Tetapi itu tidaklah demikian. Itu muncul dari Yesus Kristus, penakluk dosa dan kubur. Dia yang mati di Kalvari, tetapi yang hidup selama-lamanya, dan yang meyakinkan kita, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Kebangkitan itu sendiri merupakan gagasan di luar nalar manusia. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang berlanjut melampaui kubur. Namun dalam ingatan Tuhan, tidak ada yang hilang. Kita tidur aman di dalam Dia. Dan pada saat kembalinya Tuhan, kita bangkit dari kematian sebagai makhluk ciptaan baru.
dengan tubuh baru, tetapi dengan kita yang lama yang dimasukkan ke dalamnya. Oleh sentuhan dari seorang ayah yang penuh kasih, ide ini memperluas pikiran kita. Itu akan memperluas iman karena satu fakta saja. Yesus melakukannya. Dia mati dan bangkit kembali, dan begitu juga dengan kita. Terima kasih Tuhan atas janjimu akan kebangkitan dan kehidupan manusia seutuhnya selamanya bersamamu. Oleh William G. Johnson. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ini. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kami dengarkan. Berkati juga para pemirsa yang bersama-sama dengan kami mendengarkannya. Berkati juga mereka dalam kehidupan mereka. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.